Woi, stres lo? Sama, gue juga. Kenalin, gue Candy Ken. Selamat datang di channel YouTube gue. Buat kalian lagi stres karena pekerjaan numpuk, gak kelar-kelar, skripsi yang gak kelar-kelar, korban judo, korban peleter, korban pinjol, tugas sekolah yang numpuk, pacar lo lagi PMS, istri yang gak ngasih jatah buat lo, suami lo yang deket sama istri atau bahkan punya ani-ani, atau mungkin pacar lo yang balikan sama mantannya. Mending lu semua subscribe ke channel gue ini sekarang guys. Karena apa? Karena kita akan bareng-bareng cari kebahagiaan. Oke? Oke dong. Nah, masih pada game Pet Shop Simulator. Di sini kita akan melanjutkan perjalanan kita sebagai bos pemilik dari pet shop, dimana nama pet shopnya adalah Bless Pet Shop. Nah, buat kalian yang baru pertama kali nonton video ini, gue saranin nonton video-video yang seri sebelumnya ya guys. Karena dengan kalian nonton video-video sebelumnya, kalian akan jauh lebih bisa merasakan bagaimana perjuangan kita dalam membangun pet shop ini dari nol, dari nggak punya apa-apa hingga pada titik ini guys. Dimana titik ini kita sudah di level 21. Maka dari itu banyak sekali perjalanan yang telah kalian lewatkan kalau kalian nggak nonton video-video sejenis sebelumnya. Oke, buat kalian yang sudah nonton di episode-episode sebelumnya, pada hari ini kita akan melanjutkan tugas kita ataupun objektif dari kita, dimana di sini gue akan melakukan perluasan toko ya guys, perluasan toko dengan tujuan untuk menambah kandang reptil. Karena di video yang sebelumnya kita masih belum sempat untuk menjual hewan ini guys, menjual hewan ini, lizard dan scorpion. Tuh guys. Jadi video kali ini kita mau jualan lizard dan scorpion, yang kemudian kita akan taruh di sisi sebelah sini guys, sebagai hewan kategori ini ya guys, reptil. Kok reptil? Iya, reptil. Termasuk reptil itu di game ini. Oke. Di sini sudah gua restock semua ya guys, hewan-hewannya. Oh, ada kurang satu nih guys, satu anjing lagi belum. Kemudian kita cek produk yang habis. Oke, pet jar habis ya guys, sama bacon yang di sebelah sana juga habis tuh. Kita sekalian akan ini ya guys, order. Ini hewan apa? Oh, ini kelinci. Kelinci belum sempat kejual ya. Iya, gara-gara ini guys, gara-gara kedobelan ini guys, kucing putih ini guys. Oke, kita mau beli. Oh, ini juga ada kucing oranye di sini ternyata. Lah iya ya, lupa juga. Gara-gara kucing putih nih kebanyakan nih. Tapi nggak apa-apa, kita beli dulu aja guys hewan anjing termahal ya guys. Ini gue nggak tahu sih ini anjing jenis apa kalau di dunia nyata guys. Anjing jenis apa ya kira-kira ya yang bentuknya kayak gini? Buat kalian yang tahu tulis di kolom komentar ya guys. Tadi itu sama pet jar ya, pet jar mana pet jar? Oh, bacon juga habis ya, bacon, pet jar. Salah pencet. Oke, anjing termahal ya guys. Nah, nanti anjing termahal ini rencananya akan gua taruh di depan sini ya guys. Alright. Terus kita tunggu produk setelahnya ya guys. Pet jar. Lah. Oh, bukan pet jar guys, ini apa? Fish food. Aduh, nggak teliti nih gua nih. Oke lah, nggak apa-apa. Nanti berarti kita pindah ya guys, pet jarnya di sisi sebelah sini, nanti fish foodnya sebelah sini guys. Alright. Aduh, kurang fokus nih gue nih. Oke, kita stop dulu guys. Rubriknya masih belum laku ya. Lagian ngapain di pet shop jualan rubrik ya? Agak aneh ya kan, hewan gak bisa mainin rubrik gitu loh.
Oke, masih ada sisa. Oh, sama mungkin nambah lemari ya guys. Karena di sini lowong banget. Nambah lemari atau nambah kulkas guys? Menurut kalian gimana guys? Kayaknya idealnya ya kalau dari segi komposisi, karena di tengah itu adalah rak lemari itu, maka sebelah kanan ini kayaknya lebih cocok kulkas ya, karena sebelah sininya juga kulkas. Gitu kalau dari segi estetika ya guys. Oke, langsung saja guys kita buka tokonya. Jadi mending diisi apa guys? Lemari atau kulkas guys sebelah sini guys? Sebenarnya kalau kulkas sih barangnya lumayan mahal-mahal ya. Enggak ding, $9, $5 kalau $2. Ini 25. Apa kita bikin lemari khusus buat ini guys, peralatan ini guys, buat mainan-mainan ini guys, gitu kali ya. Karena ternyata untungnya untungnya lebih gede guys. Nih ada mainan yang $20 nih guys, $25 ini tempat makan ya. Terus sama ini guys, tulang-tulangan itu $20 guys. Jadi kayaknya lemari sih, etalase maksudnya, etalase ini guys. Soalnya kalau dari susu aja, susu cuma $4. Terus sosis cuma $2. Daging slice babi cuma $7 ya. Nah gitulah. Kayaknya bakal lemari sih, khusus buat ini apa, section khusus buat tempat makan anjing sama mainan-mainan untuk hewan ya guys. Oke, terima kasih Pak, datang kembali Pak. 32,09 sen. Terima kasih kakak, datang kembali kakak. Ikan emperor kita laku ya guys, 678. Jadi sebenarnya apapun yang kita jual di game ini bakal laku sih guys, walaupun harganya udah kita setting di paling mahal. Ini rubriknya laku guys, karena game ini sangat ramah ya untuk player. Jadi nggak perlu pusing ngikutin perkembangan harga. Ya emang sebenarnya nggak realistis sih, cuman ya namanya game santai ya guys. Kan tujuan dari game simulator sebenarnya untuk kita bisa bermain layaknya kehidupan sehari-hari ya guys, tapi dikemas lebih sederhana. Kalau menurut gua sih lebih efektif kayak gitu ya guys, daripada game simulator yang terlalu kompleks. Karena istilahnya gini, karena di dunia nyata aja kalian udah rumit gitu loh menghadapi masalah yang ada di dunia nyata, dari pekerjaan yang di dunia nyata. Terus kalian pengen stress release main game simulator, tapi malah dibikin tambah stres, kan nggak lucu ya kan. Jadi yang paling efektif emang game simulator itu dikemas secara kayak dunia nyata, tapi dibikin lebih simple dan tidak bikin ribet gitu. Itu yang paling ideal sih dari game simulator. Kecuali kalau kalian memang profesi-profesi tertentu yang memang butuh latihan di simulator dulu ya, kayak pilot gitu. Tapi di pilot itu pun juga nggak serta-merta 1000% mirip dengan kenyataannya. Ya mulai dari kualitas grafik aja kan nggak nyata gitu loh. Terus habis itu dari efek-efek cuaca itu kan nggak seperti dunia nyata. Mulai dari kecepatan anginnya, terus kemudian kepadatan hujannya, terus turbulensinya, itu kan nggak dimiripin plek-ketiplek dengan dunia nyata guys. Jadi gue lebih rekomendasi buat kalian main game simulator yang nggak terlalu ribet, yang kayak gini guys, yang bener literally cuman cuman restock, layanin pelanggan tanpa perlu bersih-bersih, tanpa perlu pusingin kompetitor, tanpa perlu
apa namanya, tanpa perlu ngatur-ngatur harga, toko selalu rame ya kan. Ini kita bisa enjoy. Terima kasih Ade, datang kembali Ade. Kayaknya di hari ini kayaknya lebih sepi sih guys. Tadi pelanggannya nggak seramai biasanya. Biasanya kan ramai banget tuh guys, sampai antri-antri ya. Ini tadi nggak seberapa ya. Tapi habis semua. Alright, ini masih ada kucing Oyen. Kucing Oyen kita taruh sebelah sini. Kucing Oyen Garfield ya guys, Garfield. Kalau kalian pernah nonton film Garfield, nah ini mirip banget guys. Oke. Tetap yang paling mahal ini ya guys, kucing belang putih hitam ya. Kucing bengal. Oke, kita buang dulu guys kardusnya. Akhirnya guys kelincinya bisa kita taruh. Karena emang kebanyakan kita order yang kucing bengal putih hitam itu guys. Terus apalagi yang habis? Hewan anjingnya ya, anjingnya habis semua nih guys. Nah, anjing termahal kita taruh depan ya guys. Anjing termahal kita taruh depan. Anjing termahal kita order 2 guys, karena mahal ya. Kita order 2. Terus anjing termahal kedua apa nih? Golden Retriever ya. Golden Retriever 2. Terus Husky 1, Corgi 1. Ya kan, pas kan 2 2 1 1. Alright. Ikan hiu masih ada. Wah, ikan hiu kok nggak laku ya guys. Oh, laku deh, habis ini yang ini. Kita beli ikan hiu dulu guys. Kita beli ikan hiu. Ikan emperor masih banyak nih guys. Agak lama ya perputarannya. Tikus god habis. Wah iya, tikus god habis sama kodoknya habis guys. Tikus god. Nah ini deh. Sama ini. Alright. Ini mainan ikan-ikanannya ya guys, habis guys. Ini kita habisin pet jar dulu guys buat kita ganti fish food ya guys. Karena sesuai sectionnya orang pasti habis lihat-lihat ikan gini, seret. Ya kan, habis lihat-lihat ikan, habis lihat-lihat bintang laut, pasti beli makanan ikan gitu. Nggak mungkin kalau orang beli ikan nggak dibeli ikan ini guys, pakan ikan. Kan pasti mereka sekalian beli pakannya gitu. Anjing apa itu ya? Anjing beagle kah? Yang kakinya panjang itu kah? Yang kakinya panjang, yang badannya panjang itu tuh. Dibilang beagle juga bukan. Oh, ini kan jelas Corgi. Kalau itu juga jelas Husky. Ini jelas Golden Retriever. Emang bentuk kenyataannya kayak gitu guys. Tuh, jelas banget ini. Kalau yang tadi yang termahal itu masih nggak paham aku guys, itu jenis apa di real life-nya. Alright. Oh iya, ayamnya sama bebeknya ya belum restock kita. Ikan hiu. Ini tikus ya guys, tikus. Tikus. Ayamnya belum kita restock dari kemarin guys. Oke, masih ada sisa. Ini tikusnya kita taruh sini aja guys. Ya nggak apa-apa lah. Yang habis bebek. Bebek. Alright. Dari stok makanan masih ada sih, masih cukup. Susu ya, susu ini cepet habis banget loh guys. Perputarannya paling kenceng ini susu guys. Susu kucing, susu buat kucing atau susu kucing guys. Nih, cat milk. Susu merek kucing atau susu kucing yang benar-benar diperes.
Masih jadi sebuah misteri juga tuh guys. Gak apa-apa, kita habisin dulu aja guys. Oke, kita akhiri hari ini guys. Kita sambut hari berikutnya. Dibuka untuk berbisnis. Oke, nanti gua mau ekspansi itu nunggu duit gua sekitar 16.000 aja ya guys ya, buat jaga-jaga kalau misalkan kita dicurangi oleh developer lagi ya kan. Gue agak, ya bukan agak sih, udah trauma sih. Beberapa kali dicurangi oleh developernya. Dicurangi apa bang? Makanya kalian harus nonton video-video sebelumnya guys, buat kalian yang nggak tahu. Gitu. Ya pak, ada apa pak? Oh, beli kucing bengalnya ya. Ya ambil kak, lucu banget kak, ini kak golden retrievernya. Tapi untuk apa namanya predikat anjing paling kalem itu masih dipegang ini ya guys, golden retriever ini ya guys. Jadi di dunia nyata anjing ini tuh paling bener-bener bisa jinak dengan tuannya, dengan anak-anak bahkan. Jadi dia bisa benar-benar mengayomi dan menyayangi tuannya. Nggak ada kayak iseng-iseng gigit gitu, nggak ada guys. Tapi ya sisi lainnya mereka ini cenderung ini ya guys, malas ya guys. Lebih cenderung seneng goleran gitu. Beda dengan anjing-anjing yang lain yang apalagi kayak anjing polisi itu guys. Itu tipenya lebih aktif mereka. Wih, borong banyak pak, 249,29 sen. Terima kasih pak, datang kembali pak. Makasih kakak, datang kembali kakak. 14.000 guys. Thank you. Yang cukup disayangkan dari game ini tuh nggak jual ular ya guys, sayang banget ya guys. Padahal itu hewan yang sudah mainstream dijual di pet shop di era sekarang ini guys. Nih nggak ada guys, malah ada ikan mola TV itu loh, sunfish itu. Terus ada juga ini guys, salamander. Agak aneh sih. Oke, 22,44 sen. Thank you. Thank you kakak, datang kembali kakak. Wih, hewannya banyak kali diborong pak. 5, 6, 7. Thank you pak, datang kembali pak. Oke, udah 15.000 guys. Kayaknya nambah 1.000 lagi deh buat jaga-jaga. Sambil restock kali ya guys. Sambil restock hewan. Iya ya, sambil restock hewan guys. Sambil restock hewan. Kita order anjing termahal. Golden retrievernya habis juga guys. Terus husky corgi. Husky corginya juga habis guys. Husky corgi. Terus dari sisi kucing bengalnya habis. Kucing taksido sama kucing ini masih mahal. Kucing taksido guys daripada kucing oranye. Bentar, kalau misalkan lebih mahal kucing ini guys, Siames guys. Enggak deng. Kalau dari harga modal sih mahalan kucing oyen ya guys. Gimana menurut kalian? Di color sini kucing ini guys. Kucing Siames, kelinci. Alright. Wih, ikan hiu kita laku keras guys di hari ini. 75,18. Thank you. Thank you kakak, datang kembali kakak.
159,46 sen. Thank you bang, datang kembali bang. $1.50756789. Thank you bang, datang kembali bang. Kayaknya stok-stok perikanan kita udah mulai tipis ya guys. 50, 60, 70, 1, 5 sen. Sambil kita cek lagi deh. Ikan emperor masih ada. Ikan murah masih ada. Bintang laut masih ada 1, nggak apa-apa lah. Ah ini dia. Ternyata makanannya ya guys ya, yang habis. Kita pesen guys produk ini guys. Apa namanya? Salmon 2. Salmon 2. Daging slice 2. Sausage. Oh, daging 2. Daging 2. Daging 2. Ini salmon, ini daging slice. Sausage-nya habis juga. Sama susu paling ya guys. Susu ini kita beli berapa guys? 1, 2, 3, 4. Beli 4 aja kali ya. Salah, 4. Alright. Loh, kucing belang kita belinya berapa guys? 1 atau 2 guys? Oh 2 guys. Kirain bakal salah order lagi. Karena di beberapa video kemarin gue emang kurang fokus sih. Beberapa kali salah order ya kan. Jadi kayak mubazir gitu. Alright, ini apa? Golden Retriever. Tumben ya, biasanya anjing Golden Retriever itu pasti laku keras ya. Nggak pernah nyisa. Selalu laku. Nggak pernah ada sisanya biasanya. Ini lah. Aduh ya kan. Kebanyakan. Kita taruh sini. Kita taruh. Nah ini problem juga nih guys di game ini guys. Naruhnya tuh dia nggak bisa naruh kalem gitu, harus dilempar gitu sama NPC-nya. Nggak masuk akal ya. Oke. Nggak sabar buat ini guys, apa? Buat ngelebarin toko guys. Oke. Kita taruh sausage dulu yang paling deket ya. Alright. Ini daging slice babi. Oke, seperti biasa kita taruh pojok sini guys, barang-barang yang masih ini. Karena kita belum ini ya guys, belum kebuka ini guys, gudang ini guys. Dan nanti gudang ini tujuannya itu tadi buat naruh barang-barang yang kelebihan gitu guys. Gitu. Jadi agak cukup disayangkan ya, harusnya bisa terbuka lebih awal ya gudang itu ya. Karena itu kebutuhan paling basic di game simulator, apalagi game simulator yang sistemnya itu kayak jualan-jualan gini guys. Gudang itu sangat penting, harusnya dari awal udah kebuka. Oke. Satu, 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. Masih ada 1, taruh sini aja lah. Oke.
Ini salmon. Ini orang-orang beli potongan salmon buat hewan peliharaannya itu bener-bener sultan ya guys. Karena gue aja jarang loh makan salmon. Atau bahkan mungkin dari kalian juga ada yang belum pernah ngerasain rasanya ikan salmon ya. Jadi warga di kota ini sultan-sultan semua guys. Selain nggak mikirin harga, kebutuhan hewan mereka juga nggak setengah-setengah gitu loh. Literally totalitas kalau ngerawat hewan yang mereka sayangi. Sultan semua di sini guys. Ini apa? Daging. Pasti ayam sama bebeknya juga habis kan, kita belum stok juga tuh guys. Oke, masih ada sisa dagingnya. Kita taruh sini guys. Maaf ya guys berantakan dikit. Karena di game ini memang disengaja belum terbuka ini guys, gudang. Ayam coklat masih ada, berarti ayam putih. Alright. Dah, kita akhiri hari ini guys. Kita sambut hari berikutnya. Dibuka untuk berbisnis. Ayo silahkan kakak, abang, adek, belanja hewannya lucu-lucu nih pak. Ini ada hewan yang lucu banget nih pak. Ini anjing terbaru kita yang termahal, nggak tahu jenisnya apa. Tapi ini sangat setia pak. Bisa buat jaga rumah juga, makanya dia juga harganya mahal. Sangat worth it untuk dibeli. Ikan emperor juga bagus ini untuk menghiasi ruang tamu bapak ibu sekalian. Kemudian di sini ada ikan hiu. Siapa yang nggak suka dengan ikan hiu kalau dipajang di rumah kalian? Ini sangat keren sekali ya. Simbol sebuah status kemapanan ya kan. Biasanya gitu guys. Kalau orang yang kaya itu peliharanya ikan hiu, ikan predator, simbol kekayaan ya. Karena ngerawatnya itu juga nggak murah gitu loh. Selain harga ikannya yang mahal juga. Berapa dia harga di pasaran ikan hiu itu guys? Setahu gue ukuran sedang itu terakhir kali gue tahu itu 900-an ya. 900 ribuan. Nggak tahu kalau sekarang. Kan ikan hiu ada beberapa yang memang dilindungi dan nggak boleh dipelihara ya guys. Cuman ada beberapa hiu yang memang boleh dipelihara, atau bahkan sampai bisa dibuat konsumsi di daerah tertentu ya guys. Lima, 6, 7. Kayaknya iya 900-an deh. Cuman gini guys, gue mau tanya ke kalian, kan kalau misalkan kita jualan nih, kita punya pet shop atau toko hewan gitu kan, kita jualan kelinci, kita jualan anjing, kita jualan kucing, itu kan kita ini ya guys, hasil dari breeder ya. Kita ngebreed, antara kita sendiri yang ngebreeding atau kita ambil dari orang yang breeding ya guys. Itu kan. Nah, kalau ikan itu gimana guys? Apakah di Indonesia ini ada breeder ikan hias gitu guys? Mungkin ada ikan hias tertentu doang kayak ikan Nemo. Gue pernah tahu sebuah lembaga atau perusahaan yang ada di Bali. Jadi mereka itu ngebreed ikan Nemo guys, hingga jenis-jenis yang termahalnya itu di breeding di sana guys. Tapi kalau ikan kayak hiu, kayak ikan emperor gitu, terus ikan-ikan hias yang kecil-kecil itu, emangnya di Indonesia ada breedernya guys? Atau mereka ngambil di alam? Nah, kalau misalkan ngambil di alam, itu kan berarti gratis ya guys. Mereka nggak keluarin modal gitu loh. Ya keluarin sih, modalin ya guys, modal bensin kapal ya. Tapi kan kayak pakan gitu kan nggak modal mereka.
nggak ada modal buat ganti pakan, buat apa namanya, buat ganti air, terus nggak ada modal buat apa lagi. Ya, ya nggak sih? Berarti sebenarnya kayak ikan hiu dihargain 900 itu, kalau gua nggak salah, itu berarti untungnya banyak banget dong guys. Karena dari segi ikan aja mereka nggak modal beli ikannya gitu loh, nggak modal beli pakannya. Iya kan, kalau di logika kayak gitu kan? Atau gua dongok aja guys? Berarti untung banget ya mereka, baik dari segi pemilik toko ikannya dan juga nelayannya yang nyari ikannya. Ya itulah apa namanya, simbiosis mutualisme, sama-sama menguntungkan ya guys. Thank you bang, datang kembali bang. Alright. Wah cepet habis ya guys. Kita cek lagi guys, apa yang habis. Wah tikus ini yang awalnya jualannya lambat jadi cepet ya guys. Bintang laut habis, bintang laut habis, bintang laut habis, bintang laut habis nih, bintang laut habis, anjing termahal habis. Kucing oyen, kucing oyen, kucing oyen masih ada. Wah nggak laku guys kucing oyennya guys. Kucing ini guys, kucing siam spinning, siames, kucing taksi udah masih ada, berarti kelinci ya guys yang habis, kelinci. Husky corgi pasti laku lah. Husky corgi pasti laku. Oke. Aduh ini pet jar nih tinggal satu, nanggung banget ya. You told me not to cry when you were gone. Lah masih ada yang belum dilayani. Maaf ya dek. 157,14 sen. Thank you adek, datang kembali adek. Can I lay by your side? Oke, kita taruh guys. Ini batuk pilekku nggak sembuh-sembuh guys, kenapa ya guys? Bikin suara jadi agak bindeng. Kalian tahu nggak bindeng itu apa? Atau emang bindeng itu bahasa Indonesia guys? Alright, alright. Lah, mesti kebanyakan. Aduh. Ih. Alright. And make sure you're... Loh kan? Kok mesti kebanyakan ya? Bodoh kali aku ini. Duh susah banget ini, kenapa harus dilempar sih, heran aku. Nggak bisa kan naruhnya slow-slow gitu. I don't want to be here if I can be with you tonight. I'm reaching out to you. Can you hear my call? There's a thing I've been through. I'm missing you like crazy. Yeah, yeah, oh. You told me not to cry when you were gone. But
The feeling's overwhelming, it much too strong. Can I lay by your side next to you? Beli tiga berarti guys. And make sure you're alright. I'll take care of you. I don't want to be here if I can be with you tonight. Kalian tahu nggak itu lagu apa guys? Lagu dari Sam Smith sebelum jadi gay. Waktu Sam Smith masih macho. Kenapa ya Sam Smith jadi lekong gitu? Siapa yang ngasih pengaruh itu guys? Gue tonjok itu. Sayang banget guys, suaranya keren banget. Tapi kenapa sekarang jadi kayak tante-tante gitu? Orang-orang ininya apa namanya, ngecenginnya itu udah bukan yang gimana-gimana, tapi nggak tanggung-tanggung jadi kayak manggil nama Sam Smith itu pakai Jeng Smith. Kasian banget loh, Jeng Smith. Kayak nggak ada keren-kerennya, anjir, tuh bener-bener ngehina. Jeng Smith. Ini kayak emang bentuknya dandanannya sekarang udah kayak tante-tante anjir. Ya untungnya Bruno Mars gak gitu ya guys. Gua bener-bener benci banget ada yang namanya LGBT dan sejenisnya itu. Gue nggak peduli gue dikatain apa ya, orang yang kolot itu, gue nggak peduli. Tapi yang jelas di dunia ini tuh nggak ada yang namanya apa namanya transgender gitu-gitu guys. LGBT itu nggak ada sebenarnya guys. Itu mereka adalah wujud asli dari orang-orang yang mungkin memiliki masa lalu yang buruk sebagai seseorang dengan jenis kelamin tertentu. Bisa juga karena pengaruh lingkungan, bisa juga terpengaruh karena gaya hidup, atau bahkan tuntutan hidup. Karena ada beberapa orang yang memang sengaja untuk ganti jenis kelamin atau menganut LGBT itu demi popularitas guys. Nah makanya itu balik lagi seperti video kemarin, gue bilang apa, dosa itu selalu memberikan kalian keuntungan, kenikmatan dunia. Ya kayak misalkan lu laki-laki tuh lain tadinya, terus habis itu jadi perempuan yang cantik gitu. Nah itu kalian bakal dapat popularitas yang gede banget, dan seketika dengan jentikan jari tek gitu kalian langsung jadi selebgram gitu. Jadi kayak sebuah cheat code gitu di dunia untuk meraih kesuksesan. Ya balik lagi, dosa itu nikmat guys. Iya kan? Yang lebih ironis sih yang mereka memilih jalan tersebut itu karena ini ya guys, karena trauma-trauma tertentu. Jadi bukannya mereka pergi ke psikolog atau psikiater untuk konsultasi supaya mentalnya bisa tersembuhkan, traumanya bisa tersembuhkan, mereka malah denial gitu loh. Karena mungkin
bulian ataupun situasi tertentu yang menekan mereka berada di posisi itu yang membentuk mereka menjadi posisi tersebut itu bertubi-tubi ya guys. Jadi makanya mereka juga udah hopeless berada di situasi yang sama. Itu ironis banget sih, kasihan banget. Mereka butuh temen yang benar-benar bisa menyadari mereka guys. Makanya di sini gue dibilang anti, memang anti, tapi anti sikap yang gue ambil itu bukan mendiskriminasi gitu ya guys, bukan kayak menyudutkan ataupun menyerang, bahkan enggak. Gue hanya enggak mengakui keberadaan mereka. Jadi kalau misalkan gue punya temen yang lekong gitu, yang bencong gitu, gue bakal bilang dia tetap laki-laki, bodo amat. Meskipun dandannya dia udah kayak cewek gitu, gue akan manggil dia bang, mas, atau bro. I don't care man. Selama masih ada masih ada jarak dengan berhubungan sosial yang baik, gue akan menghargai itu. Tapi kalau udah mereka mengambil hak-hak dari kita manusia normal itu, karena dalam tanda kutip mereka memanfaatkan ini kebebasan berpendapat, ya mungkin gue akan jadi salah satu orang yang menentang itu guys. We don't know yet agenda yang mereka persiapkan seperti apa ke depannya guys. Tapi makin kesini makin kelihatan mereka ini sangat aktif ya guys. Mereka benar-benar memanfaatkan situasi kebebasan berpendapat guys. Jadi bisa semena-mena mereka nanti. Makin kesini pasti makin semena-mena. Anjir mbak. Aduh mbak, udah ada jalan, udah dibikin ini juga masih nyangkut loh. Males aku kayak gini sumpah. Bikin emosi loh. Jalan pakai mata gitu loh mbak. Udah dikasih jarak loh padahal guys. Ini tongok kamu itu. Bikin emosi. Thank you. Tai. Bikin emosi. Oke guys, kita akhiri hari ini. Kita sambut hari berikutnya. Oke, kita cek. Oke, kita beli ini guys, anjing termahal. Bentar. Kita masih ada stok ini nih. Berarti kita belinya satu guys. Kita beli satu. Golden Retriever masih ada sisa, masih ada satu. Berarti kita beli Golden Retriever satu. Mana Golden Retriever? Golden Retriever satu, anjing corgi satu. Kita order dulu guys. Wah, kucingnya laku keras. Tapi perasaan tadi ada satu kucing, nah ya kan. Untung aja inget guys. Ini ikan murah ya guys, ikan murah. Kita taruh dulu di akuariumnya. Oke, udah kita taruh. Ada hewan lagi nggak sih guys di pojok sebelah sana? Ada ya? Oh, ikan emperor sama tikus itu guys. Sama tikus itu. Ini anjing termahal. Jujur agak aneh sih bentuk anjing yang jenis ini. Nggak tahu di mana yang bikin mahal. Dibilang lucu aja menurut gua nggak lucu. Ya itu relatif ya guys, jangan marah. Buat kalian yang suka dengan anjing jenis itu. Wah, tikusnya habis. Tapi jujur nggak ada daya tariknya, itu nggak ada guys tuh. Beda dengan corgi, husky gitu kan, lucu, unik. Oke, kita beli tikus 2 guys, tikus 2. Kodok habis kan? Kodok habis juga nggak? Kodok masih ada. Bebeknya habis. Bebek.
Alright, ini masih ada kardus-kardus ini, kita isi aja guys. Wah, itu mainan tulangnya habis ya guys. Kita intip pakai ekor mata tadi, mainan tulang-tulangannya habis guys. Kita make sure lagi. Nah, akhirnya guys, kita bisa beli ini guys, apa, makanan ikan, fish food. Oke. Bentar lagi guys, kita kumpulin uang sampai 16.000 ya guys. Omset kita baru ini ya guys, apa namanya, ekspansi ya. Ini kita harus bener-bener jaga cash flow toko kita guys. Jangan sampai terlalu memaksakan sampai kita nggak punya uang untuk jaga-jaga ya guys. Karena kan nggak lucu kalau misalkan kita kondisinya ditipu sama developer, tahu-tahu ditarik berapa terus akhirnya kita nggak bisa beli modal, kan bisa bangkrut guys. Udah bodo amat itu tikus kan. Biarin numplek gitu, nggak apa-apa lah. Oke. Duh. Ini apa? Oh, ini daging. Daging. Alright. Bebek sudah ada. Tikus sudah restock. Kodok masih ada, ikan hiu juga masih ada beberapa yang tengah habis. Kita beli dua. Aduh. Oke. Kayaknya lepas hari ini kita langsung ekspansi guys, karena duit kita udah terkumpul 16.000 ya guys. Oh, sama ini, sama mainan. Oh, mainannya masih ada. Ini berarti sini kan makanan kucing nih. Makanan kucing yang udah mau habis. Oh, fish food ini penting guys. Lah, ini juga belum gue beli ya ternyata. Oke. Kita beli satu guys, jangan beli dua. Siamese satu, kucing oyan satu. Mana kucing oyan? Orange cat. Tuxedo mana tuxedo? Kelinci. Alright. Maaf ya guys kalau suara pilek gua ganggu guys. Oke. Ini berarti sebelah sini dong harusnya. Ini fish food. Kita taruh sini guys. Sedapnya. Guys, kalian ngikutin ini nggak, apa namanya, berita tentang penayangan film nasional yang katanya itu film animasi nasional buatan karya anak bangsa katanya, padahal ternyata yang bikin bapak-bapak ya kan, udah bukan anak-anak. Itu gua miris banget sih. Film itu nggak layak di bioskop sama sekali guys, sumpah. Dari segi grafik, wah, amburadul itu kayak belum selesai gitu loh guys. Bahkan mungkin kayak cuman di ini guys, apa namanya, kayak di screen capture gitu guys di projectnya, belum di render itu kayaknya. Gue curiga itu guys. Kenapa curiga? Karena
film itu tuh dibikin bener-bener mepet guys. Dari bulan apa? Juni atau Juli. Jadi sekitar 1 atau 2 bulan doang. Tapi budgetnya itu konon katanya, gue nggak mau nebar hoax ya, tapi banyak berita dari media sosial itu budgetnya itu dianggarkan itu 6 miliar lebih guys. Artinya apa? Artinya banyak anggaran yang terbuang dari pembuatan film itu sia-sia guys. Jadi gue yakin 6 miliar itu bukan buat bikin film itu guys. Nah curiganya ada beberapa negara di luar negeri, bukan di Indonesia, memanfaatkan proyek pembuatan film nasional ataupun film-film yang lain sebagai sarana untuk cuci uang guys. Sebagai sarana cuci uang yang pertama, atau yang kedua itu sebagai pengalian isu besar guys. Jadi kayak suatu negara itu punya pemerintahnya korup, dia itu memang sengaja melemparkan sesuatu isu receh kepada masyarakat supaya masyarakat itu fokusnya itu jadi ke sana guys, bukan ke persoalan atau kegaduhan yang pemerintah buat gitu guys. Jadi gue curiga banget ini, karena dengan budget 6 miliar itu kalian bisa membikin kualitas film itu ya mungkin gak setara Hollywood ya, tapi layak untuk ditonton gitu loh. Bahkan mungkin budget dari film jumbo animasi, real animasi karya anak bangsa yang bagus itu guys, itu gak sampai 6 miliar kan. Jadi gue bener-bener curiga ini. Kalian juga harus curiga sebagai warga negara Indonesia. Nah kalau udah kondisinya kayak gini guys, mereka makin terang-terangan, saran yang gue bisa kasih buat kalian adalah persiapkan diri untuk memperkuat finansial kalian, lalu pindah warga negara guys. Gak ada pilihan lain guys. Thank you. Satu-satunya jalan itu either kalian mau melawan balik. Kalau kalian gak ada energi buat melawan balik, ya udah, just let it go. Udah pergi aja, lupakan aja. Karena makin kesini udah makin banyak kebijakan-kebijakan yang aneh-aneh guys. Makanya gue jujur, di pemilu tahun kemarin ini, yang terpilihnya Prabowo ini, gue jujur gue nggak mau jari dari tangan gue Thank you. untuk terlibat akan banyaknya kasus-kasus yang ada di Indonesia ini guys. Artinya apa? Gue golput guys. Gue nggak milih ketiga calon pasangan itu karena apa? Karena gue yakini dari ketiga ini tiga-tiganya buruk semua guys. Kandidat-kandidat ini nggak ada yang oke guys. Lebih banyak sisi negatifnya daripada positifnya. Makanya gue nggak mau milih, karena gue nggak mau memilih terbaik dari yang terburuk. Saat memilih pemimpin, kalian itu harus memilih terbaik dari yang terbaik, bukan terbaik dari yang terburuk. Nah, ketika gue scan, melihat lebih dalam lagi setiap orang calon pemimpin, kalau gue yakinin itu tidak layak, ya gue nggak milih. Gue lebih baik golput. Ya siapa tahu kan kalau satu Indonesia ini golput, pemilunya ditunda. Ya nggak sih? Atau gimana guys sistemnya guys? Gue nggak mau melibatkan tangan gue ini untuk dosa yang mereka bikin gitu. Gue kesel banget sih. Makin kesini makin gak bener gitu loh. Sementara di sisi lain gue juga cuman manusia biasa, manusia nggak punya status sosial. Mungkin kalau gue influencer yang udah terkenal gitu, gue mungkin bisa lebih speak up.
bisa lebih punya masa untuk orang yang mau dengar suara gue. Tapi gue di sini kan masih kecil guys. Thank you. Kalau Indonesia dibawa kayak gini terus itu, aduh gue bingung sih. Udah kelar masa Soeharto, balik lagi mulai kayak gini lagi. Jadi kita udah ngelewatin masa kelam, harus terjadi masa kelam lagi kan, nggak enak gitu loh guys. Tapi gue tahu alasan mereka kenapa gitu guys. Kesimpulan sederhananya, penjelasan sederhananya adalah Indonesia itu kaya sumber daya alam, sangat kaya. Benar di luar sana ada orang yang berkata kalau dengan mengelola sumber daya Indonesia itu bisa memakmurkan seluruh warga negara. Tapi balik lagi, orang-orang di dunia ini itu rakus, haus kekuasaan, ya kan? Egoisnya tinggi, gengsinya tinggi. Dan akhirnya mereka yang dapat kesempatan itu melihat dan mengukur kalau memanfaatkan sumber daya Indonesia ini bisa mereka kelola hanya untuk kelompok mereka sendiri guys, bukan untuk masyarakat. Mereka menyadari karena Indonesia kaya raya itu, sumber dayanya itu kayak dijagain gitu guys. Jadi bisa dibilang menjadi tolak ukur korupsi. Jadi selama sumber daya alam Indonesia masih banyak, orang-orang itu bejat semua guys. Yang siapapun yang jadi pemimpin itu bakal bejat semua. Ini ironi, but it's menurut gua fakta. Gitu guys. Jadi siapapun yang jadi pemimpin di Indonesia ini akan berpotensi lebih banyak yang tidak jujur dan korupsi. Karena mengingat sumber daya alam Indonesia itu banyak guys, dan besar jumlahnya. Ini pasti besok ada tukang bakso depan rumah nih. Jangan pak, mbak, siapapun kalian nonton video ini, entah anak dari pejabat mungkin, atau mungkin pejabat itu sendiri, tolong, nama saya Parjo ya. Saya hanya rakyat kecil ya pak, kids. Saya cuman rakyat biasa, rakyat kecil. Saya gak punya kuasa apa-apa, bahkan penggemar aja gak punya. Ya pendukung doang yang punya. Itu pun juga gak nyampe 100. Saya cuman rakyat biasa, rakyat kecil. Jadi kalian gak perlu khawatir. Oke, terus apa lagi? Rabbit ya, rabbit habis. Aduh, rabbit ada lagi. Bicolor ya, harusnya kucing bicolor guys. Bicolor, kucing oyen, kucing oyen. Golden Retriever-nya udah diorder belum guys? Belum ya. Golden Retriever 1. Oke, bebek ayam juga habis ya. Bebek ayam habis, bebek ayam habis, bebek ayam.
Makanya gue beli anjing golden retriever. Oh enggak ding, kirain bakal kebanyakan lagi. Soalnya ada pepatah jahat juga bilang gini guys, if you can't beat them, you join them. Nah itu yang menjadikan situasi makin buruk. Orang yang tadinya baik bisa jadi buruk karena situasi. Ya akhirnya ikut terbawa arus. Gue pengen, harapan gue ada pemimpin yang munafik tapi in positive ways. Artinya gimana tuh bang? Artinya gini, gue berharap di masa depan ada sosok pemimpin ataupun calon pemimpin yang bermuka dua, dalam arti positif. Gimana tuh? Jadi gini, ada calon pemimpin, seseorang ini tuh harus punya sifat bermuka dua, dimana ketika dengan partai mereka bisa ikut arus partai, tapi ketika nanti jadi pemimpin atau udah terpilih jadi presiden atau siapapun, menteri, dia itu punya integritas sendiri. Ketika kekuasaan udah dia pegang, dia itu akan mengkhianati teman-temannya yang membentuk dia itu jelek. Justru ketika dia jadi pemimpin itu memberantas teman-teman yang busuk itu. Nah, gue harap ada pemimpin yang berani kayak gitu guys, meskipun kepalanya terpenggal. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa? Dari sekian banyak calon pemimpin yang ada, siapa? Semuanya itu hanya ikut-ikutan aja guys. Selama ini hanya mengikuti arus dan mengikuti permainan. Dan kalian pikir mereka-mereka yang ditangkap para koruptor itu ini guys, apa namanya? Dalam rangka memberantas? No. Menurut gua no. Mereka yang tertangkap itu, kaki tangan yang tertangkap itu karena mereka merupakan orang-orang yang di luar gerbong kekuasaan guys. Jadi istilahnya hanya ganti pemain. Misalkan pemain A udah melakukan tugasnya, udah selesai, akhirnya ganti rezim. Nah, ketahuan si A ini korup, ya udah akhirnya dimasukin karena si A ini udah bukan gerbongnya lagi guys. Udah bukan kelompoknya lagi, komplotannya lagi. Ya udah disingkirkan. Nah, terus pemimpin rezim baru ini punya gerbong kekuasaan sendiri. Satu rangkaian anggota kaki tangan itu untuk ditaruh di pos-pos itu lagi guys. Jadi bergantian doang. Gitu. Itu analisa gue, cuman ganti pemain guys. Gak ada yang benar-benar dengan tulus nangkep dengan dalih untuk memutus rantai jahanam ini, ya nggak ada guys. Karena ya, setiap dekade ya itu lagi masalahnya, korupsi lagi. Gitu guys. Ya nggak tau lah kedepannya bakal gimana. Yang penting buat kalian sendiri masing-masing. Saran gue itu tadi, buat kalian yang konsumtif mending kalian harus nabung, persiapkan finansial kalian untuk worst case skenario, utamanya kita sebagai WNI saat ini. Karena menurut gue sejauh ini kita masih belum menemukan calon pemimpin yang benar-benar bisa membela masyarakat. Nih, gue bilang calon pemimpin yang membela masyarakat itu belum bisa kita temukan. Belum ada menurut gue. Semuanya dengan kelompoknya mereka masing-masing, dengan gerbong kekuasaannya mereka masing-masing, dengan cara main mereka yang masih sama, itu masih kayak gitu semua guys calon pemimpinnya. Thank you. Mungkin omongan gue ini terkesan asbun, tapi
Kalau seandainya kemarin yang jadi pemimpin itu pemimpin calon gubernur DKI itu Dharma Parengkun, mungkin itu bisa menjadi game changer guys malahan. Karena dia independen kan, dia nggak ikut partai kan. Nah, sementara akar dari sebuah korupsi itu adalah partai guys. Kalau kalian mau tahu. Thank you. Karena dari partai itu kalian itu bisa dibentuk reputasinya dengan cara membayar, dengan membayar massa, dengan promosi. Itu semua ngeluarin uang guys. Bahkan kalian terpilih sebagai presiden dan wakil presiden itu ada pertaruhan yang harus kalian lakukan. Kalian pikir itu sukarela gitu ngajuin diri jadi presiden, pemimpin atau ketua-ketua gitu? Enggak guys. Jabatan itu semua butuh modal. Kalau menurut gue ya. Kenapa gue bisa bilang gini? Karena output yang dikeluarkan selama ini itu nggak ada yang positif guys. Semuanya selalu ada masalah-masalah kayak gitu. Ujung-ujungnya duit yang udah dipakai kampanye itu harus dikembalikan. Duit yang dipakai untuk promosi itu harus dikembalikan. Dengan cara apa? Salah satunya dengan cara korupsi itu guys. So mungkin kedepannya kalau ada orang yang independen mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon gubernur ataupun apapun itu, wali kota, bupati, gue bakal memilih mereka guys daripada orang-orang yang berada di lingkup partai. Ya gimana ya, selama ini kita memberi kesempatan orang-orang partai untuk memimpin, ya hasilnya juga ujung-ujungnya ada yang korupsi, banyak yang korupsi. Nggak ada output yang positif yang mereka buat dari partai itu, nggak ada guys. Selalu jauh lebih banyak sisi negatifnya daripada positifnya. Lantas kenapa nggak kita coba orang-orang yang dari independen untuk diberi kekuasaan, ya kan? Thank you. Udah mulai ngeri nih gue nih. Thank you. Udah mulai tremor nih tangan kaki nih. Tahu-tahu depan ada sniper kan. Wih, nggak kerasa ya guys, kita ngobrol uang kita udah 17.000 aja nih guys. Ya meskipun 17.000 ini adalah omset ya guys, belum kita beli-belikan buat beli modal hewan-hewan dan produk lagi ya guys. Oke, thank you bang, datang kembali bang. Saking banyaknya kita ngobrol jadi kita lupa menjadi kasir yang ramah ya guys. Kasirnya cuek-cuek aja dari tadi, didiemin pelanggannya. Thank you kak, datang kembali kak. Oke guys, kita akhiri hari ini. Kita langsung sambut hari berikutnya. Karena apa? Karena kita mau ekspansi guys. Oke, 17.313. Bentar, ini kita siapkan kalkulator lagi guys. Karena gue bukan peserta COC Clash of Champions, gue goblok dalam matematika ya guys. 17.313 kita kurang berapa guys? Kita kurang ekspansi $1.000, artinya 16.313 harusnya ya. Harusnya uangnya itu kembaliannya itu 16.313 kalau nggak dicurangin oleh developer game ya. Oke, langsung aja guys. In 3, 2, 1, buy. Oke, kita aman ya guys. Ternyata nggak dicurangi oleh developer. Dan kita udah mentok ya guys, ekspansinya udah kita lakukan semuanya. Dan di sini kita lihat guys, wih, makin gede ya guys. Berarti, wah ini luas banget sih. Ini luas banget guys.
Wow, gila sih. Oke, mending kita kerjakan yang di sini dulu aja guys. Kita sesuaikan garisnya aja, kan ini kan ada garisnya nih guys. Gampang guys. Ingat jangan terlalu mepet. Kenapa bang jangan terlalu mepet? Kalian harus nonton video sebelumnya guys. Nah sekarang gue mau tanya ke kalian guys. Kalau misalkan kita sebagai WNI menghadapi situasi yang buruk secara terus menerus seperti ini, kalian pengen pindah ke negara mana guys? Karena menurut gue juga tidak ada suatu negara yang ideal guys. Selalu aja ada aja ininya guys. Masalah geopolitik, masalah ekonominya, ekonomi dari negara itu. Kira-kira negara mana yang paling ideal dengan segala kelebihan dan kekurangannya? Misalkan kalian pengen pindah ke Australia, banyak iklan iklan untuk pindah ke Australia atau kerja di Australia. Itu gajinya belasan juta. Ya memang kalau di convert ke Indonesia, tapi kalian harus tahu harga sewa rumah di sana itu mahal guys. Biaya hidup di sana itu nggak murah guys. Berkali-kali lipat dari kalian hidup di Indonesia guys. Di Jakarta utamanya ya guys, yang paling mahal kan. Ongkosnya lebih mahal guys. Nah, yang jadi pertanyaan, dengan kalian UMR Australia, apakah cukup untuk menghidupi diri kalian di sana? Kalau gua ngelihat UMR itu nggak akan cukup guys, tetap. Jadi meskipun kalian di sana gaji 15 juta, tapi kalau kalau biaya hidup di sana kalian nyampe 14 juta atau bahkan mungkin nggak sampai sih, mungkin 12 juta gitu. Biaya hidupnya 12 juta, gaji kalian 14 juta, ya sama aja. Kalian miskin-miskin aja di sana. Kalau kalian mengharapkan pindah ke sana terus jadi pekerja kasar dengan gaji UMR sana, kalian merasa itu bisa hidup layak, kayaknya nggak juga deh. Kayaknya bakal sama-sama aja kayak gini-gini aja guys menurut gue. Ini menurut pandangan awam gue ya guys, karena gue belum cari info lebih jauh kan. Oke. Di sini tadi kita harus beli apa guys? Beli kandang reptil ya guys. Ini jaraknya kepanjangan nih. Nggak rapi. Loh, kok nggak rapi sih? Oke, anggap aja rapi ya guys. Berarti kita beli
Mending agak dimajuin deh, ini kayaknya masih bisa deh. Wah bingung nih guys, gua guys. Ternyata mentoknya cuman segini juga guys. Ini bisa sih sebenarnya nambah kandang reptil 2 guys. Sini sama sini. Berarti kita nambah 2 kandang reptil gitu kali ya. Oke, siapa takut kita beli 2 kandang reptil. Ini kalau kandang gini sih bisa tambah 2 ya guys. Berarti beli 4. Berarti kita beli 4 gitu kah? Oh nggak apa-apa, uang kita masih banyak kok guys. Aduh. Jangan terlalu mepet karena di sini orangnya dongok-dongok. Oke, cukuplah segitu. Wih, gokil sih. Keren banget guys, pet shop kita guys. Aduh ya lupa lagi. Nggak bisa lewat situ guys. Lupa lagi. Wih, keren. Ini bisa kita jual per ini per jenis masing-masing 2 ya guys. Kalau udah kayak gini kandangnya. Udah mantep ini guys. Gila, keren. Ini guys namanya pet shop tuh kayak gini guys. Bang itu ayamnya, bebeknya kok nggak ditambah ya guys? Bentar guys, sabar ya guys. Ya siapa tahu dari kalian ada yang nanya gitu ya kan. Sebelum kalian nanya udah gue jawab guys. Wih, gokil. Dah kita beli ini dulu ya guys, apa namanya, reptil yang baru guys. Karena objektif kita untuk ekspansi toko udah tercapai. Tinggal kita isi kandang reptil yang baru ya guys. Kita belum sempat isi lizard and scorpion. Kita order guys in 3, 2, 1, let's go. Nanti di sini gua berarti harus nambah 1 akuarium kan, berarti di sana kan masih ada 3. Sini ada 2. Sisa 1. Berarti kita tambah 1 lagi ya guys. Supaya semua rata akuarium di sebelah sini guys. Gitu. Wih. Wow. Ini apa namanya? Lizard ya, lizard. Lizard ini kadal kah?
Bahasa Indonesianya lizard apa guys? Kadal kan? Wih, serem. Siapa di sini yang kalian takut dengan kalajengking guys? Iu. Sekalian buat thumbnail guys, gimana guys? Posisinya gini ya. Itu kalau nyapit kalian sakit banget sih guys. Oke, kita cek and recheck lagi. Kita mau nambah ini juga ya guys, lemari. Nambah lemari aja guys. Kalau nambah kulkasnya barang-barangnya harganya nggak terlalu mahal guys. Kita taruh sini dulu sementara. Ini udah lurus kan? Udah lurus kok. Oke, kita beli etalase yang besar. Satu aja kali ya. Satu atau dua guys? Satu atau dua, pilih aku atau dia yang engkau suka. Ini udah lurus kok. Ini akuariumnya ya. Tidak ada yang perfect di dunia ini guys. Di dunia game ini maksudnya. Kalau di dunia nyata, kamu yang perfect guys di hati aku. Anjay. Gombal nggak touch. Ini buat yang cewek-cewek ya guys, bukan buat yang cowok-cowok. Gue bukan homo soalnya. Aku anti gay. Aku anti gay karena aku bukan gay. Alright, kita masih bisa satu lemari sih. Tapi lemari yang kecil ya. Kalau lemari yang gede kayaknya nggak cukup deh. Cukup apa nggak guys? Nanti aja udah dipikirin. Alright, sampai di sini aja dulu guys video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Terima kasih buat kalian yang udah nonton seri-seri sebelumnya. Terima kasih buat kalian yang udah mampir ke channel gua lalu nonton video ini. Jangan lupa klik like kalau kalian suka episode kali ini. Terus share ke teman-teman kalian yang suka dengan game simulator, dengan game sebagai pemilik pet shop, suka dengan hewan-hewan yang lucu. Share ini ke teman-teman kalian ya guys, jangan lupa. Terus berikan kolom komentar, tulis kolom komentar beberapa hal yang gak gua ketahuin tadi, dan mungkin ada beberapa yang perlu dikoreksi guys. Oke? Thank you for watching. See you next time and bye bye guys.